Unggul Mandiri Bernasional. Desa Tegalampel berada di Kecamatan Tegalampel, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur, dengan luas wilayah 2,44 km persegi yang berada di ketinggian 276 mdpl. Desa Tegalampel terdiri dari 8 dusun, 8 RW, 22 RT, dan sekitar 325 KK. Suku dan bahasa masyarakatnya mayoritas yaitu Madura. Mayoritas masyarakat menganut agama Islam dibuktikan dengan adanya Masjid Tegalampel. Penghasilan masyarakat mayoritas dari pertanian dan peternakan, di mana ada masyarakat menjadi petani beras, tebu, tembakau, peternak sapi, dan ayam. Di desa terdapat jembatan, lalu lapangan sebagai sarana untuk mengadakan suatu kegiatan. Terdapat pula puskesmas pembantu dengan tenaga kesehatan bidan dan perawat untuk meningkatkan kesehatan di desa, dan juga taman kanak-kanak dan sekolah dasar untuk meningkatkan pendidikan di desa. Dalam menunjang keberlangsungan pemerintahan, terdapat Balai Desa Tegalampel dilengkapi dengan Karang Taruna, kelompok tani, ibu-ibu PKK, dan kader kesehatan. Berdasarkan permasalahan dan survei KKN 380 Tegalampel menyusun program. Setelah survei ditemukan permasalahan, yaitu masyarakat masih membuang sampah rumah tangga dan kotoran ternak sapi ke sungai atau selokan dan bahkan membakarnya. Hal ini menyebabkan sungai tercemar, selokan tersumbat, dan pencemaran udara. Untuk mengatasi hal tersebut, dibentuklah program Bank Sampah Bimatera Bakti Pertiwi Mandiri Sejahtera dengan menerapkan prinsip 3R dan memberdayakan Karang Taruna ibu-ibu PKK yang belum memiliki pekerjaan. Kegiatan pertama yang kami lakukan yaitu identifikasi masalah dan potensi desa, di mana kegiatan ini dilakukan dengan mewawancarai perangkat desa, tokoh masyarakat, RT, RW, serta beberapa warga yang ada di Desa Tegalampel. Pada tanggal 27 Juli 2022, kami melakukan sosialisasi dan edukasi program kerja Bank Sampah kepada Karang Taruna dan juga perangkat desa. Kemudian dilanjutkan pada hari Minggu tanggal 31 Juli kami melakukan sosialisasi dan edukasi kepada kelompok tani khususnya mengenai limbah organik. Pada tanggal 3 Agustus 2022, kami melakukan kegiatan praktik program kerja Bank Sampah yaitu pengolahan limbah organik kotoran sapi menjadi pupuk organik. Kegiatan ini dihadiri oleh kelompok tani, Karang Taruna, serta PPL yang ada di Desa Tegalampel. Pengolahan pupuk organik ini dilakukan dengan cara mencampurkan beberapa bahan yaitu kotoran sapi, dekomposer, dan dedak atau bekatul. Campurkan semua bahan hingga merata, kemudian dilakukan penutupan dan didiamkan selama 4 hari hingga 1 minggu. Pembalikan pupuk dilakukan setiap 2 hari sekali untuk menjaga kelembapan pupuk tersebut. Pada tanggal 10 Agustus 2022, kami melakukan pembuatan pupuk organik dengan skala yang lebih besar untuk memenuhi permintaan konsumen. Kegiatan ini dilakukan dengan bantuan Karang Taruna yang ada di Desa Tegalampel. Langkah pembuatan pupuk organik masih sama seperti sebelumnya. Yang pertama yaitu mencampurkan kotoran sapi dengan dedak atau bekatul. Selanjutnya menyiapkan tetes tebu, dekomposer, dan dicampur dengan air hingga merata. Langkah selanjutnya yaitu menyiramkan cairan tersebut pada kotoran sapi yang sebelumnya sudah dicampurkan dengan dedak. Lalu dilakukan penutupan selama kurang lebih 1 minggu. Di samping itu, pupuk yang sebelumnya sudah diproduksi sudah siap untuk dikemas dan dijual kepada konsumen. Pada tanggal 8 Agustus 2022, kami melakukan pembuatan video promosi pupuk organik untuk meningkatkan penjualan. Pada tanggal 10 Agustus 2022, kami melakukan promosi pupuk organik melalui kegiatan pengajian rutin yang diadakan di Desa Tegalampel. Pada tanggal 13 Agustus 2022, kami melakukan penandatanganan mitra produk Bank Sampah pupuk organik untuk memperluas pemasaran.
Kegiatan pemasaran dilakukan sejak hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 dan masih berlanjut hingga saat ini. Selasa 26 Juli, kami berkunjung ke TPA Bondowoso. Rabu 27 Juli, kami melakukan survei harga sampah anorganik ke pengepul. Jumat 29 Juli, kami mengajukan permohonan pemateri kepada Ketua Bank Sampah Induk sekaligus melihat berbagai macam produk hasil olahan sampah anorganik. Minggu 31 Juli, kami melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai limbah anorganik kepada ibu-ibu PKK. Kamis 4 Agustus, kami melakukan pelatihan pengolahan limbah anorganik menjadi buket di mana memanfaatkan limbah sampah kresek yang dihadiri oleh ibu-ibu PKK dan beberapa Karang Taruna. Jumat 5 Agustus, kami melakukan pembahasan struktur kepengurusan bank sampah sekaligus melanjutkan produksi buket dengan ibu-ibu PKK. Selasa 9 Agustus, kami melakukan pemasangan label pada produk buket. Dilanjutkan melakukan promosi dan penjualan buket kepada ibu-ibu PKK melalui pengajian rutin. Rabu 10 Agustus, kami melakukan edukasi branding produk untuk meningkatkan penjualan produk dari bank sampah. Dilanjutkan produksi lanjutan buket untuk memperbanyak produk dari buket. Jumat 12 Agustus, kami melakukan penjualan buket ke masyarakat untuk memperoleh profit sebagai modal produksi selanjutnya. Senin 15 Agustus, kami melakukan pengumpulan dan penimbangan sampah anorganik, dilanjutkan pemilahan sampah untuk kerajinan dan sampah untuk dijual ke pengepul. Dilanjutkan analisis kelayakan usaha bersama dengan pengurus bank sampah. Lalu dilanjutkan produksi buket lanjutan untuk memenuhi permintaan konsumen. Selasa 16 Agustus dilakukan penandatanganan mitra bank sampah. Lalu kami melakukan pengadaan bahan baku, diferensiasi produk minyak jelantah dijadikan sabun dan lilin, di mana dalam praktek ini dihadiri oleh beberapa ibu PKK dan Karang Taruna. Kamis 18 Agustus dilakukan survei kepuasan. Dikarenakan masyarakat membuang sampah sembarangan yang dapat menyebabkan berbagai permasalahan lingkungan maupun kesehatan, sehingga dibentuklah program kerja Bank Sampah Bima Tera. Bakti Pertiwi Mandiri Sejahtera dengan melakukan pengumpulan, penimbangan, pencatatan, dan pemilahan sampah untuk dijadikan suatu produk. Limbah organik berupa kotoran sapi diolah menjadi pupuk organik guna menyuburkan tanaman. Lalu, limbah anorganik berupa plastik diolah menjadi bunga yang dikemas menjadi buket. Kemudian mengolah minyak jelantah menjadi sabun dan lilin. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada mahasiswa KKN Universitas Jember karena telah membantu kami di dalam meminimalisir permasalahan sampah. Semoga kedepannya program kerja sampah ini lebih baik dan dimudahkan semua kegiatannya. Amin. Setelah adanya pengolahan sampah lebih lanjut, yaitu bank sampah, alhamdulillah sampah yang berserakan tadi sudah bisa dikurangi dengan diolah menjadi kerajinan dan organik seperti ini. Di Desa Tegalampel banyak sekali sampah-sampah yang berserakan seperti sampah plastik dan kotoran sapi. Jadi sampah tersebut berserakan di pinggir jalan karena tidak adanya pengelolaan sampah yang lebih lanjut.